Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang siklus pendapatan. Perkenalkan nama kelompok kami: 1. Risna Cahya, 2. Halista Andini, 3. Nurreta, 4. Fani Fatlila, 5. Ayu Firnanda, 6. Nanda Sayida. Saya Nanda Sayida akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan. Pengertian siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan siklus pendapatan mempunyai tujuan utama, yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan-tujuan lain diantaranya yaitu semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Semua transaksi yang dicatat valid benar-benar terjadi. Semua transaksi yang valid disahkan dan telah dicatat. Semua transaksi dicatat dengan akurat. Aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu 1. Penerimaan pesanan dari para pelanggan. Di sini meliputi mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan persediaan, menjawab permintaan pelanggan. 2. Pengiriman barang. Di sini meliputi ambil dan pak pesanan dan kirim pesanan. 3. Penagihan dan piutang usaha. Di sini meliputi penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, dan pengecualian, artinya penyesuaian rekening dan penghapusan. 4. Penerimaan kas. Di sini meliputi menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Saya Fani Fatlila akan melanjutkan materi berikutnya tentang pengawasan siklus pendapatan. Di sini pada tabel di layar terdapat aktivitas kontrol, proses penjualan, dan penerimaan kas. Yang pertama, transaksi persetujuan. Proses penjualannya pada pemeriksaan kredit dan kebijakan retur. Penerimaan kasnya pada daftar pembayaran. Yang kedua, pemisahan tugas. Proses penjualannya pada kredit dipisahkan dari pemrosesan, pengawasan persediaan dipisah dari gudang, buku besar pembantu piutang dipisah dari buku besar umum. Penerimaan kasnya pada penerimaan kas dipisah dari piutang dan rekening kas, buku besar piutang dipisah dari buku besar umum. Yang ketiga, supervisi. Untuk proses penjualannya tidak ada, dan penerimaan kasnya pada Departemen Penerimaan Dokumen. Yang keempat, catatan akuntansi. Proses penjualannya pada pesanan pembelian, jurnal pembelian, buku besar pembantu piutang, rekening kontrol piutang atau buku besar umum, buku besar pembantu persediaan, pengawasan persediaan, rekening penjualan atau buku besar umum. Penerimaan kasnya pada dokumen pembayaran, cek, daftar jurnal pembayaran, penerimaan kas, buku besar piutang, rekening kontrol piutang, rekening kas. Yang kelima, akses. Akses secara fisik ke persediaan, akses ke catatan akuntansi di atas, akses secara fisik ke kas, akses ke catatan akuntansi di atas. Penerimaan kasnya pada Departemen Pengiriman, Departemen Penagihan, dan buku besar umum. Yang keenam, verifikasi independen. Departemen proses penjualannya pada Departemen Pengiriman, Departemen Penagihan, dan buku besar umum. Penerimaan kasnya pada penerimaan kas, buku besar umum, dan rekonsiliasi bank. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian siklus pendapatan. Terdapat proses atau aktivitas, ancaman, dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama, aktivitas entry pesanan penjualan. Ancamannya ada beberapa, yakni pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat,
penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk, keabsahan pesanan, habisnya persediaan, biaya penggudangan dan pengurangan harga. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama, pemeriksaan kelengkapan data pelanggan, pencarian otomatis data, referensi seperti alamat. Yang kedua, menetapkan batas kredit untuk setiap pelanggan, persetujuan kredit oleh manajemen bagian kredit, memelihara catatan yang akurat atas saldo piutang pelanggan. Yang ketiga, tanda tangan di atas dokumen kertas dan tanda tangan digital dan sertifikat digital untuk e-bisnis. Yang keempat, sistem pengendalian persediaan dan perhitungan fisik persediaan secara periodik. Selanjutnya, proses atau aktivitas yang kedua, ada pengiriman. Ancamannya, ada kesalahan pengiriman, barang dagangan yang salah jumlah dan salah alamat. Terus pencurian persediaan. Prosedur yang dapat diterapkan, yang pertama, membandingkan data pengiriman dan pesanan penjualan, pemindai kode garis pengendalian aplikasi entry data. Yang kedua, persediaan disimpan di tempat yang aman dengan pembatasan akses secara fisik. Semua transfer internal didokumentasi, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Selanjutnya yang ketiga, terdapat penagihan dan piutang usaha. Ancamannya, yang pertama kegagalan untuk menagih pelanggan, kedua kesalahan dalam penagihan, yang ketiga kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yang pertama pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik, rekonsiliasi kartu pengambilan dengan pesanan penjualan. Yang kedua, mencocokkan jumlah yang tercantum di slip, pengepakan dengan jumlah di pesanan penjualan. Yang ketiga, rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, laporan bulanan ke pelanggan. Terus, selanjutnya ada penagihan kas. Ancamannya terdapat pencurian kas. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yang pertama ada pemisahan tugas, meminimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Selanjutnya ada masalah pengendalian umum. Ancamannya terdapat kehilangan data dan kinerja yang buruk. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yakni prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana pengendalian akses atau secara fisik dan logis. Terus yang kedua, persiapan dari tinjauan laporan kinerja. Sekian, materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Noreta Dwi Sari. Saya akan menjelaskan salah satu aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Yang pertama ada entry pesanan penjualan. Dalam proses entry pesanan penjualan mengharuskan 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Prosesnya Electronic Data Interchange atau EDI, penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengkodaan standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima. Ancaman dan pengendalian. Sebuah ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Ancaman kedua yang dikaitkan dengan aktivitas entry pesanan penjualan memperhatikan keabsahan dari pesanan. Gambar diagram di samping dijelaskan untuk mengidentifikasi ancaman.
Kemudian yang kedua, persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Membutuhkan otoritas yang tepat bagi setiap penjualan kredit menurunkan ancaman ini. Batas kredit atau kredit limit adalah saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Jadi untuk pelanggan yang sudah ada, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan file induk pelanggan untuk memverifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasannya. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sistem juga dapat secara otomatis menandai pesanan yang memerlukan otorisasi spesifik karena pesanan tersebut melebihi batas kredit seseorang pelanggan yang telah disetujui sebelumnya. Untuk kasus tersebut dan untuk penjualan kepada pelanggan baru. Agar efektif, persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari persediaan dan dikirim ke pelanggan. Meskipun demikian, masalah akan terjadi dan beberapa pelanggan akhirnya tidak membayar utangnya. Oleh karena itu, pengawasan cermat atas piutang sangat penting. Sebuah laporan yang berguna untuk melakukan hal ini adalah laporan umur piutang atau account receivable aging report, di mana laporan tersebut mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar atau outstanding. Kemudian yang ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Prosesnya adalah yang pertama, pemesanan kembali atau back order. Sebuah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, kartu pengambilan atau picking ticket. Sebuah dokumen yang mencantumkan barang dan kualitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Ancaman dan pengendalian. Catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Kehabisan stok atau stock out akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli sendiri dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkat biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Penurunan harga sering dapat mengubah citra sebuah perusahaan menjadi pengecer diskon sehingga mengondisikan para pelanggan untuk mengharapkan potongan harga. Kemudian yang terakhir, merespon permintaan pelanggan. Selain merespon pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga menyertakan respon terhadap permintaan pelanggan. Terkadang permintaan ini terjadi sebelum pesanan dan sering terjadi setelah pesanan ditempatkan. Dalam kasus lain, respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus disebut sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relation Management System (CRM). Untuk mendukung proses penting ini, pengendalian sistem CRM membantu organisasi menjelaskan informasi mengenai para pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Saya Risna Caya Istighfara akan melanjutkan presentasi mengenai pengiriman. Aktivitas dasar selanjutnya dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta sesuai dengan purchase order yang dikirimkan oleh customer. Proses pengiriman yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan.
Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengambilan dan pengepakan barang yang benar dari persediaan dan mengepak untuk dilakukan pengiriman. Proses dari mengambil dan mengepak pesanan adalah kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkan barang dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang akan dikeluarkan, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri atau dengan menggunakan data dalam server yang telah tersedia di perusahaan tersebut. Seperti kebanyakan dalam perusahaan telah membuat investasi signifikan dalam sistem gudang mereka masing-masing, yang dapat terdiri dari komputer, pemindahan kode batang, sabuk konveyor, dan teknologi komunikasi lainnya. Tujuan dari investasi perusahaan tersebut adalah untuk mengurangi waktu dan biaya dari pemindahan persediaan masuk serta keluar barang dari gudang. Juga untuk meningkatkan ketepatan dari sistem persediaan perpetual. Kemudian sistem gudang. Sistem gudang otomatis tidak hanya memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan persediaan, tetapi juga memungkinkan lebih banyak mengirimkan responsif dari pelanggan. Pelanggan akan menikmati ketersediaan barang yang kita sediakan dengan waktu kecepatan. Layanan ini tidak hanya menghemat waktu dan uang bagi para pengecer, tetapi juga membantu meningkatkan perputaran atau turnover sehingga meningkatkan penjualan dari produsen itu sendiri. Kemudian ada ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensi dari pengambilan dan pengepakan pesanan adalah barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Secara khusus, mengeliminasi secara virtual kesalahan tersebut dapat digunakan oleh sistem secara otomatis untuk membandingkan barang dan kuantitas barang yang diambil oleh pekerja gudang dengan informasi pesanan penjualan yang akan dikirimkan. Ancaman lainnya yang dapat terjadi adalah pencurian. Pencurian persediaan ini dapat disebabkan oleh pihak eksternal atau internal dari perusahaan tersebut. Akibat dari pencurian persediaan ini akan mengakibatkan kehilangan aset. Pencurian juga dapat membuat catatan persediaan tidak akurat, yaitu dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk masalah-masalah tersebut, yang pertama, persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi yang aman, baik secara fisik maupun secara data. Pengendalian seluruh transfer persediaan dari perusahaan harus didokumentasikan, baik secara berwujud ataupun tidak. Persediaan harusnya terlepas dari para pegawai pengiriman yang terlibat. Juga dari pihak internal lainnya yang berhubungan
harus menandatangani dokumen yang menyertai barang yang akan diambil tersebut. Ini dapat memfasilitasi pelacakan penyebab dari setiap kekurangan persediaan serta akuntabilitas dari pegawai tersebut. Yang kedua adalah proses pengiriman pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Prosesnya, Departemen Pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang. Dan dengan demikian, jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirimkan secara langsung ke bagian pengiriman, kemudian ke entry pesanan penjualan. Setelah itu dihasilkan slip pengepakan. Slip pengepakan ini adalah sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Kemudian, dokumen pengiriman tersebut gunanya untuk melacak dan mengkonfirmasi pengiriman barang dari ke kurir. Kemudian ada Bill of Lading, yakni sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang transit. Kemudian ada salinan Bill of Lading. Ini dapat berfungsi sebagai pengiriman tagihan atau invoice untuk mengindikasikan bahwa jumlah yang pelanggan harus bayar ke kurir. Jadi ini itu berupa freight bill yang harus dibayarkan pelanggan kepada kurir tersebut atau sebagai ongkos jasa pengiriman. Ancaman dan pengendalian dari pengiriman pesanan. Yang pertama ada pencurian. Mengirimkan barang dan kuantitas barang yang salah dan mengirimkan ke alamat yang salah. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan sehingga menyebabkan kerugian penjualan di masa depan dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Walaupun telah dilakukan pengiriman duplikat, ini akan menghasilkan peningkatan biaya yang terkait dengan pengiriman serta proses retur atau pengembalian barang oleh pihak produsen. Untuk menanggulangi ancaman ini, sistem pengiriman untuk mencegah penggunaan pesanan penjualan yang sama guna mengontrolisasi pengiriman lain bagi barang yang sama ke pelanggan yang sama. Perusahaan yang masih menggunakan dokumen kertas dapat mengurangi resiko pengiriman retur dengan memberi nomor sebelumnya secara berurutan di seluruh dokumen pengiriman. Fernanda NIM 192010300053. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang penagihan dan piutang usaha. Penagihan faktur adalah dokumen atau bukti pembayaran yang digunakan sebagai bukti penagihan yang harus dibayar oleh customer. Di dalam faktur penjualan ini tertera informasi mengenai jumlah, harga, dan jatuh tempo pembayaran. Biasanya pada skala penagihan kecil, faktur digunakan sebagai dokumen penagihan, sedangkan pada skala besar, faktur dilengkapi dengan surat tagihan. Proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Pengendalian dengan cara memisah fungsi pengiriman dan penagihan mengurangi resiko ini terjadi dengan sengaja.
Untuk mengurangi resiko dari kegagalan yang tidak sengaja, untuk menagih, sistem ERP perlu dikonfigurasikan secara teratur untuk membandingkan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan. Ancaman dan pengendalian. 1. Ancamannya: kesalahan penagihan seperti salah harga dan penagihan pelanggan untuk barang yang tidak dikirimkan atau dalam black order mencerminkan potensi ancaman lainnya. Pengendaliannya: dengan memilih sistem yang memuat data yang tepat dari file induk harga dan dengan membatas kemampuan dari pegawai untuk membuat perubahan data tersebut. 2. Ancamannya lainnya seperti kesalahan posting dalam piutang. Pengendaliannya dengan konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. 3. Ancamannya lainnya adalah memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya dengan membatalkan akses ke data induk harga dan mengendalikan edit entry data. Sekian, terima kasih. Saya Kalista Andini Sela Pramesti akan melanjutkan materi tentang penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu yang pertama, penerimaan kas dari penjualan tunai, dan penerimaan kas dari penagihan piutang. Dalam bab ini diuraikan penerimaan kas dari penjualan tunai yang terdiri dari penerimaan kas dari over the counter sale, cash on delivery sale, dan credit card sale. Di samping itu, diuraikan pula penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan, kantor pos, dan lockbox collection claim. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan, seperti toko buku, berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai harus: yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Nah, seperti ini konsep penerimaan kas dalam bentuk urutan-urutan. Sudah ada nomornya di situ ya. Yang pertama, pembeli memesan barang melalui bagian penjualan. Lalu, pembeli diharuskan untuk membayar terlebih dahulu kepada bagian kas. Setelah itu, bagian kas memberitahu kepada bagian penjualan jika barang yang sudah dipesan sudah dibayar oleh pembeli. Lalu, bagian penjualan memerintahkan kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Pembeli menerima barang. Setelah itu, transaksi di perusahaan, bagian kas menyetorkan kas ke bank. Sedangkan bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dalam bentuk penjualan tunai. Jadi seperti itu materi kami hari ini.
Semoga teman-teman semua paham dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Apabila ada salah dan kurangnya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.